Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, pada pagi ini kita bisa datang kembali beribadah pada Tuhan. Tidak terlambat saya hari ini mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2020. Mari kita mau angkat satu pujian, kita mau bersyukur pada Tuhan. Allah yang kita percaya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi di tahun 2020. Namun kita yakin dan percaya bahwa kita bisa mampu melalui tahun 2021 dengan penyertaan daripada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Tuhan yang maha mulia. Mulia Aku di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang maha mulia. Yang maha mulia, mulia Aku di tempat maha tinggi. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bersyukur, bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari kita mau tetap berdiri. Kita punya Allah. Allah yang selalu menyertai kita. Allah adalah sahabat kita. Allah yang menaruh kasih setiap waktu pada kita. Allah yang adalah gembala kita. Yang senantiasa menuntun kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Bait kedua, Yesus Engkau sobatku. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat Kau cari,
bawa ku jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan yang mendengar seru doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Mari pada saat ini kita mau buat satu tekad. Tuhan, aku mau taat kepadamu, aku mau turut perintahmu. Biarlah kasih-Mu memenuhiku. Aku mau serahkan hidupku padamu. Mari Tuhan, tuntunlah hidupku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita sama-sama mau membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan sampai ke 12. Dilanjut dengan Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ke 17. Kita akan baca secara bergantian dimulai dari saya, diresponi oleh Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana peroranganmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah sah. Sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala usaha kita, dalam segala rencana kita. Mari sama-sama kita mau pada saat ini, kita mau datang pada Tuhan, mengakui salah dosa kita pada Tuhan. Melalui doa, melalui kita berkata-kata pada Tuhan, bercakap-cakap pada Tuhan, kita bisa menuangkan segala isi hati kita. Segala pergumulan kita bisa ceritakan pada Tuhan. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadaku, ku curahkan isi
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mungkin di tahun-tahun yang berlalu, kita ada kepahitan yang kita belum ceritakan pada Tuhan. Kita tidak ingin teman kita, saudara kita, siapapun mengetahuinya. Namun jika kita mau datang, kita mau ceritakan pada Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kita, akan melepaskan segala beban dosa kita dan mengampuni kita. Mari kita cerita pada Tuhan. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya yang memanggil ku, datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Pada saat ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang hancur oleh karena dosa-dosa kita di hadapannya. Kita akui semua dosa-dosa kita di hadapannya, mohon pengampunan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Engkau selamatkan kami. Namun kami sadari ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak bersyukur akan kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami melakukan dosa ya Tuhan yang mendukakan hati Tuhan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, sedalam-dalamnya kami menyembunyikan dosa kami ya Tuhan, Engkau tahu. Engkau melihat kedalaman hati kami. Oleh sebab itu di hadapan Engkau kami sadar satupun tidak ada yang tersembunyi. Semuanya telanjang di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kuduskan, layakkan kami kembali ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami memberikan kami kekuatan yang baru. Memberikan kami motivasi yang baru. Kami kembali diperbaharui ya Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami.
Bukan karena siapa kami ya Tuhan apabila dosa kami diampuni. Semua hanya karena anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Dan hanya di dalam namanya kami berdoa. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Setiap kita yang telah menerima kasih daripada Tuhan, didamaikan dari Allah. Sungguh rahmat-Nya sungguh amat indah. Dan akan pujian ini rahmat Yesus yang indah. Sebagai respon setiap kita telah diampuni dosa oleh Tuhan. Mari bersama-sama, rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah berlama. betapa indahnya rahmat Yesus. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari Yang teramat tinggi dan teramat indah. yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Amin. Melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Puji nama Yesus. Mari saat ini dengarkanlah petunjuk hidup baru. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bersama-sama dengan gereja di segala abad, di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk membuka mata kita, membuka telinga kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran sama firman Tuhan. Buka mataku. Mari kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita pada firman Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihi. Buka telingaku Tuhan. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak. Sekali lagi, buka mataku. Buka mataku, agar ku tampak Yesus,
dekat padanya. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Buka telingaku sehingga aku mendengar firman-Mu. Buka telingaku, biar ku dapat dengar. Bukakan mataku, biar ku tampak Yesus. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan membuka mata kami untuk bisa melihat Tuhan dan kebenaran-Mu. Karena kami menyadari di tengah segala situasi kondisi yang terus terjadi dan berubah di dunia ini, kami butuh tuntunan Tuhan dan terang firman Tuhan untuk hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan pada saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan. Dan kami juga berdoa memohon agar Tuhan mengaruniakan pertolongan oleh Roh-Mu sendiri yang memberikan pemahaman dan pengertian dan juga kekuatan untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu dan seluruh jemaat mohon pertolongan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan diberikan bagi kita semua pada hari ini. Saudara, di awal tahun ini saya ingin supaya kita semua bisa menjalankan tahun ini dengan baik, dengan benar, dengan berhasil. Ya, tentu saja kita tidak mengharapkan apa-apa yang buruk, tetapi siapa yang tahu segala sesuatu bisa terjadi. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ketiga, yang tadi sudah jadi petunjuk hidup baru, kita baca bersama-sama satu ayat ini. Amsal 16 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, kita manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar dan rupa dari Tuhan. Kita memiliki gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Gambar dan rupa Allah ini memberikan kepada kita satu keunggulan, keunikan dari seluruh ciptaan Allah yang lain, yaitu bahwa kita memiliki kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh yang lain. Yaitu, saudara, salah satunya adalah kita bisa membuat rencana. Kita bisa memikirkan apa yang ada di depan dan kemudian kita melakukan perencanaan hari ini untuk apa yang kita proyeksikan atau kita pikirkan apa yang ada di depan. Saudara, apa yang kita jalani hari ini, saudara dan saya, apa yang kita hidupi sekarang ini, yang kita perbuat, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran kita akan hari esok. Akan aspek masa yang ada di depan. Kalau kita bangun pagi, ya, pikiran kesadaran kita itu bukan hanya untuk momen itu. Tapi kita langsung berpikir hari ini apa yang saya akan kerjakan. Hari ini apa yang saya akan rencanakan. Ya. Kalau ibu-ibu biasa bangun,
itu sudah berpikir hari ini mau masak apa. Bahkan mungkin apa yang dia mau masak itu dia sudah pikirkan beberapa hari sebelumnya. Sehingga dia sudah berpikir dia akan cari bahan makanan yang ini di pasar ini. Oh, kalau bahan makanan yang ini nggak ada, ya saya mesti perginya ke supermarket ini. Ya, sehingga setiap hari waktu kita bangun, kita mau pergi ke kantor pun kita berpikir hari ini saya sudah ada janji sama siapa. Ya, saya harus selesaikan pekerjaan hari ini apa. Saudara, itu baru bicara mengenai hal-hal masa depan yang sangat dekat. Tetapi juga kita punya kesadaran akan masa depan yang masih panjang, yang masih jauh. Nah, saudara, momen kita ini adalah biasa di awal tahun ini adalah satu momen yang baik untuk kita bisa merefleksikan ya hidup kita ini di dalam kita menjalani hari-hari ke depan sepanjang tahun yang baru ini. Saudara, bahkan Alkitab sendiri mengatakan kalau perencanaan dan strategi itu sesuatu yang memang sangat penting untuk bisa apa? Mencapai satu tujuan dan keberhasilan. Misalnya Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi kalau orang perang itu nggak mungkin dia bisa menang kalau nggak ada perencanaan. Ya, nggak mungkin dia bisa berhasil kalau nggak ada orang-orang yang memberikan pertimbangan dan nasihat. Nggak bisa perang main langsung maju aja begitu, ya. Nggak ada perencanaan apa-apa, nggak ada persiapan apa-apa, nggak mungkin bisa berhasil. Saudara, ada perbedaan yang besar antara sesuatu yang direncanakan dengan sesuatu yang tidak direncanakan. Ucapan yang terkenal dari Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, "He who fails to plan, plans to fail." Dia yang gagal untuk berencana, dia merencanakan untuk gagal. Saudara, bukan berarti bahwa orang yang hidupnya itu nggak ada rencana apa-apa, dia hanya mengalir saja, kan banyak ya orang yang hidupnya itu menjalani juga hanya sekedar jalan saja. Bukan artinya tidak ada sesuatu juga yang dia bisa lakukan dan yang dia bisa capai. Ada, tapi hasilnya kecil sedikit. Ketimbang seseorang yang benar-benar memikirkan dan merencanakan dengan baik untuk dia bisa capai sesuatu. Hasilnya jauh berbeda. Saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berencana. Allah itu bukan pribadi yang bertindak kaget-kaget, serampangan, ya, hanya berdasarkan spontanitas sesaat atau hanya mengikuti situasi kondisi yang ada di sekitar. Allah kita bukan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang bertindak di dalam segala sesuatu menurut hikmatnya dan rencananya. Saudara, bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab itu banyak, saudara, contoh-contoh orang-orang percaya, orang-orang beriman, para tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pimpin, yang Tuhan pakai hidupnya. Ketika mereka juga memikirkan baik-baik ya perencanaan dengan seksama apa yang mereka mau lakukan. Saudara, pada waktu Daud dia sudah meraih kemenangan, dia sudah menjadi raja, Tuhan sudah mengokohkan takhta kekuasaannya atas seluruh Israel. Satu hal yang muncul di dalam hatinya adalah kerinduan dia untuk bisa mendirikan bait bagi Allah. Dan Allah tahu itu. Dan itu hal yang baik. Tetapi Allah tidak berkenan niat yang baik itu untuk direalisasikan oleh Daud. Karena Daud sepanjang hidupnya sudah banyak sekali berperang dan menumpahkan darah. Maka Tuhan mengatakan, bukan engkau yang akan membangun bait bagi namaku, tetapi anakmu Salomo. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan Daud itu dia sudah punya rancangan dan perencanaan yang bahkan sangat detail. Seperti apa yang dia mau lakukan, yang dia mau bangun untuk Tuhan itu. Dia sudah buat persiapannya semua, bahan-bahannya, bahkan rancangan bentuk gambar bangunannya. Dan biayanya, dia sudah siapkan semua. Dari harta miliknya sendiri. Dan kemudian saudara, pada waktu Salomo, pada akhirnya
mendapatkan kesempatan untuk melakukan niat daripada ayahnya itu. Salomo juga dikatakan di dalam Tawarik, membuat satu perencanaan, persiapan yang luar biasa sebelum melaksanakan pembangunan bait Allah itu. Saudara, di dalam perjalanan misinya Rasul Paulus juga bukan bertindak sembarangan. Hari ini saya mau pergi ke sana, saya pergi. Besok saya mau pergi kemana, tanpa ada perencanaan. Saudara, salah satu bagian yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus 16, dia katakan kepada jemaat Korintus, aku akan melintasi Makedonia, aku akan melewati Makedonia, setelah itu aku akan ke tempat kamu. Kali ini aku mau singgah agak lama dengan kamu. Ya, kalau Tuhan berkenan, selama musim dingin aku akan ada bersama dengan kamu. Tapi sekarang ini sampai nanti hari Pentakosta aku akan ada di Efesus. Karena di sini banyak kesempatan bagiku sekalipun juga banyak tantangan. Jadi artinya kita melihat di sini Paulus itu juga seorang yang memikirkan perencanaan dan strategi di dalam pelayanan misi penginjilannya. Saudara, tetapi satu hal yang kita juga perlu sama-sama sadari, bahwa betapapun kita manusia membuat rencana, betapapun kita bisa menyusun satu strategi, saudara, rencana dan strategi manusia bisa dan seringkali gagal, buyar, tidak terlaksana. Saudara, dalam hidup kita ada terlalu banyak variabel atau faktor-faktor yang berada di luar perkiraan, di luar dugaan, dan di luar kesanggupan kita untuk bisa mengendalikan atau mengontrolnya. Kalau sampai hari ini, saudara dan saya, kita masih belum bisa beribadah secara leluasa, ya, masih kita beribadah gereja, jemaat-jemaat di rumah-rumah secara online. Itu menunjukkan bahwa memang, saudara, realitanya adalah kita melihat di dunia ini terjadi banyak hal yang sama sekali kita tidak bisa duga dan tidak bisa kendalikan. Saudara, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Kita perlu dengarkan apa yang menjadi maksud dan suara Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, kata serahkan ini apa maksudnya? Kata aslinya kalau diterjemahkan hurufnya itu artinya seperti batu yang digulingkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi serahkan itu seperti kita menggulingkan sesuatu, ya, berpindah tempat. Jadi serahkanlah perbuatanmu, itu artinya bawalah, letakkanlah perbuatanmu itu kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam terjemahan beberapa versi Alkitab bahasa Inggris, commit your works. Commit your works to the Lord. Commit to the Lord whatever you do. Apapun juga yang kamu perbuat, komit, berikan, serahkan itu bagi Tuhan. Jadi saudara, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan itu bisa punya beberapa pengertian. Yang pertama itu bisa pengertiannya adalah kita mendedikasikan apa yang kita lakukan itu bagi Tuhan. Untuk Tuhan. Pengertian yang lain juga artinya kita membawa, memperhadapkan perbuatan kita itu kepada Tuhan. Memohon supaya Tuhan berkenan dan memberkati apa yang kita lakukan. Bisa juga pengertiannya adalah kita meminta petunjuk. Kita meminta hikmat dan tuntunan Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Itu artinya serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Bahkan kalau kita tukarkan itu juga saudara bolak-balik. Ini hal yang sebenarnya tidak terpisahkan perbuatan dan rencana. Serahkanlah rencanamu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala perbuatanmu. Itu juga bisa. Saudara, tapi di sini intinya adalah bahwa seseorang itu diingatkan kita semua supaya kita
menyerahkan kepada Tuhan, membawa perbuatan kita, rencana kita kepada Tuhan, meminta pertolongan, tuntunan, dan hikmat dari Tuhan supaya apa yang kita perbuat dan apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil. Tentu tidak ada di antara kita yang berharap ya tahun ini kita gagal. Kalau tahun lalu kita mengalami banyak tantangan dan kegagalan, tentu kita tidak berharap itu terulang. Maka saudara, kita perlu memperhatikan hal ini di awal tahun ini. Bagaimana sikap kita? Saudara, ada kegagalan-kegagalan juga yang kita harus waspadai. Bahaya-bahaya yang perlu untuk kita sadari dan kita waspadai. Saudara, kadang kita berpikir, apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan, ya, bagi Tuhan, untuk nama Tuhan. Tetapi, saudara, hati-hati, jangan sampai bahwa apa yang kita katakan, saya lakukan ini adalah demi Tuhan, bagi Tuhan. Sesungguhnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri saya sendiri. Saudara, itu yang kita harus sadari dan waspadai. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita pikir, kita rencanakan ini adalah bagi Tuhan, sebenarnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita perlu berhati-hati, bahkan ini seringkali menjadi juga kegagalan kita, adalah kita mengatakan, saya atau kami menyerahkan rencana ini dan apa yang kami akan lakukan ini kepadamu Tuhan. Tapi hanya di mulut. Tidak sepenuh hati, tidak segenap hati, tidak sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau semuanya masih berjalan seperti yang kita harapkan, ya nggak apa-apa. Tapi terjadi sesuatu misalnya di luar perkiraan, nggak seperti yang kita harapkan, kita akan langsung panik, lalu kita ambil alih segala sesuatu. Apa yang kita katakan sebelumnya, saya sungguh-sungguh percaya, mempercayakan kepada Tuhan, semua itu sudah kita lupakan. Kita atur sendiri, kita putuskan sendiri, kita tentukan sendiri, kita rencanakan sendiri, kita eksekusi sendiri. Dan Tuhan itu sudah nggak ada lagi di dalam pikiran kita. Saudara, itu yang kita harus hati-hati dan seringkali di situ kita gagal. Ketika hidup ini tiba-tiba berubah, tidak seperti yang kita harapkan, lalu langsung kita putuskan, kita action, tanpa sama sekali juga kita menyadari ada Tuhan, ya, perlu bergantung dan meminta hikmat Tuhan. Semua kita putuskan sendiri, kita pertimbangkan dan kita lakukan sendiri. Atau bahkan saudara, selama ini di dalam kita memikirkan hari depan, masa depan, rencana-rencana kita nggak pernah sebenarnya bertanya kepada Tuhan. Nggak pernah sebenarnya kita tuh datang sungguh-sungguh memohon, Tuhan tuntun. Tapi, nah ini kenyataannya, herannya adalah kita selalu berharap di dalam hati kita Tuhan memberkati ya pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, apapun. Tapi waktu kita buat rencana tuh sama sekali kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Nggak pernah kita bawa dalam doa. Nggak pernah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ya kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita butuh sekali Tuhan yang memberikan tuntunan. Ya kita semua bikin sendiri, ya planning sendiri, tapi kita jalani, kita selalu berharap Tuhan berkati. Nah, ini artinya apa? Kita tuh jadikan Tuhan tuh seperti tukang stempel aja. Ya. Kita yang atur sendiri, lalu kita tinggal jalankan, kita minta Tuhan cap stempel berkat. Nah, seperti itu kira-kira. Saudara, ini juga adalah satu hal yang kita harus sadari menjadi satu kegagalan ya dari banyak anak-anak Tuhan. Saudara, hal yang lain, kita mungkin saja
ya sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan segala rencana kita, perbuatan kita. Ya. Tetapi dari diri kita sendiri kurang ada usaha. Kurang ada upaya, kurang ada perbuatan yang sungguh-sungguh. Melakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Dan kita hanya berdoa, Tuhan berkati rencana saya, keinginan saya, planning saya tahun ini. Tapi dari kita sendiri tidak cukup ada upaya dan daya juang. Baru ketemu halangan sedikit, tantangan sedikit, sudah. Tuhan kenapa? Ya, kok Tuhan tidak pimpin, Tuhan tidak berkati. Dari diri kita sendiri juga tidak ada satu perjuangan. Nah di sini juga seringkali kita heran kenapa kok saya nggak berhasil. Ya saudara, karena dari kita sendiri juga perlu ada tanggung jawab mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Atau saudara, sebagai orang Kristen, bahkan seringkali kita memang melakukan segala sesuatu yang kita pikirkan itu tanpa memang kita merasa kita butuh Tuhan. Karena mungkin kita sudah terbiasa, ya, kita membuat planning segala sesuatu itu karena mungkin kita sudah terlatih ya untuk membuat satu perencanaan strategi, ya, kita merasa sudah pengalaman, ya, dengan bidang kita mungkin. Kita merasa mampu, sehingga kita nggak merasa perlu Tuhan, nggak merasa butuh sesuatu, apakah itu tuntunan ataupun pertolongan dari Tuhan. Ya. Saudara, bukan berarti ya orang yang di luar Tuhan itu merencanakan tuh selalu gagal, enggak. Saudara ya. Tapi kita bicara di sini di dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang seharusnya? Saudara, orang di luar Tuhan, maka tentu saja ya apalagi orang yang gak percaya Tuhan. Ya dia melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, melakukan segala sesuatu seolah-olah tidak ada Tuhan. Ya. Kita membuat perencanaan, kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan pemikiran kita, keinginan kita, ya, ambisi kita, tanpa kita merasa kita butuh Tuhan. Oh semua juga baik-baik saja kok hidup saya. Semua lancar-lancar aja. Sampai mungkin sesuatu terjadi, kita baru mulai sadar. Maka saudara kadang-kadang orang Kristen itu menjalankan hidup seperti tidak punya Tuhan. Sama seperti orang ateis. Ya, karena di dalam kita membuat perencanaan, di dalam kita memikirkan sesuatu tentang hari depan, masa depan. Sama sekali kita nggak merasa kita perlu Tuhan dan melibatkan Tuhan. Saudara, kita lihat gambar berikut. Saudara, ini adalah Xerxes yang di Alkitab dipakai terjemahan LAI Ahasuerus. Xerxes I ini adalah anak dari Darius the Great. Dia ibunya itu adalah anak dari Cyrus, Raja Kores. Ya, ini adalah empire, kekaisaran Persia yang pada zaman itu dari tahun ini masa dia bertakhta dari tahun 485 sebelum Masehi sampai kurang lebih 460 sebelum Masehi. Nah saudara, image atau gambar yang lebih sepertinya bisa kita percaya itu adalah yang kiri, saudara, itu gambarnya. Ya. Walaupun kita nggak bisa tentukan persis seperti apa. Kalau yang kanan tuh di film, saudara mungkin pernah nonton 300 ya. 300 itu ada yang 300 yang pertama, ya. Kemudian 300 yang kedua, saudara. Nah ini nih, Xerxesnya ini yang di kanan, saudara ya. Saudara, kita perlu belajar juga apa yang terjadi ketika raja ini merasa bahwa dia itu adalah Tuhan dan dia nggak butuh siapapun. Ketika dia melancarkan kampanye invasinya ke Greka, ke Yunani, itu kurang lebih tahun 480. Ya, tahun 480. Dia membawa
sejumlah besar pasukan dengan kekuatan luar biasa ke tanah Yunani. Dan sebelum dia melancarkan agresinya itu, saudara, dia memikirkan satu perencanaan yang begitu detail, sampai kepada hal yang paling detail. Dia kumpulkan semua penasihat dan jenderal-jenderalnya, dia buat itu ya selama beberapa tahun. Bayangkan saudara, untuk mau perang itu, ya pada waktu itu perencanaan tuh bisa sampai begitu rupa, berapa tahun. Semua dia pikirkan. Ya, kemudian, nah ini saudara memang ada banyak pendapat dari para ahli sejarah ya. Berapa jumlah pasukan dari Xerxes pada waktu itu yang menginvasi Yunani? Ada yang mengatakan bilangannya juta, tapi ada yang mengatakan sebenarnya enggak sebanyak itu. Ya, mungkin sekitar 200, 300, 400 ribu pasukan. Dan itu dia lakukan agresi itu baik dari darat maupun dari laut. Nah, saudara, kalau saudara pernah nonton film 300 itu salah satu pertempuran ya yang disebut Thermopylae. Ya, itu the Battle of Thermopylae. Itu ada di satu celah memang pegunungan di mana pada waktu itu sebenarnya kerajaan Yunani itu belum ya menjadi sebuah kekuatan dunia, sebab sebenarnya pada waktu itu tanah Yunani itu hanya terdiri dari negara-negara kota yang disunited. Ya, memang ada aliansi tetapi belum menjadi satu United Nation begitu. Nah, jadi Raja Leonidas ini dia membawa pasukan yang enggak terlalu banyak. Berhasil menahan selama 3 hari pasukan Xerxes yang secara jumlah itu jauh lebih besar. Dia membawa pasukan yang jauh lebih besar dengan perlengkapan dan segala dukungan logistik yang luar biasa, tetapi hanya dengan beberapa ratus prajurit Sparta itu bisa ditahan sampai 3 malam, 3 hari. Memang akhirnya, oleh karena memang ada kebocoran informasi, ada pengkhianatan. Saudara, kalau saudara nonton film itu juga kita bisa lihat ya. Akhirnya saudara, pasukan Leonidas itu juga habis semua. Dan saudara, memang pada akhirnya pasukan Persia ini bisa sampai ke Athena, ya, kemudian merusak, ya, menduduki Athena. Tetapi saudara, kota itu sudah dikosongkan lebih dulu. Jadi orang-orang di Athena itu sudah keluar dulu. Ya. Jadi artinya kekuatan Yunani pada waktu itu masih belum bisa ditaklukkan. Maka 1 tahun kemudian setelah tahun 480, Xerxes melancarkan serangan lagi yang disebut dengan the Battle of ada satu pulau itu namanya pulau apa ya, saya tiba-tiba lupa. Jadi pada waktu itulah Xerxes melihat bagaimana pasukannya itu mengalami kekalahan yang sangat tragis, saudara ya. Sebelum itu sebenarnya pada waktu pasukan Xerxes ini datang ke tanah Yunani, itu melalui jalur laut itu mereka memakai armada kapal laut itu kurang lebih 700-800 kapal dicatat begitu ya. Kurang lebih separuhnya itu kandas. Ya, kenapa? Karena kena badai yang luar biasa di lautan. Jadi waktu sampai itu kekuatannya sebenarnya sudah hilang banyak Xerxes. Dan waktu bertempur melawan pasukan Leonidas, ya, dengan pasukan Spartanya itu juga korban dari pihak Xerxes itu sangat banyak. Dan kemudian 1 tahun kemudian dia melancarkan perang berikutnya. Di situ pasukannya habis dibantai. Ya, sehingga melalui pertempuran Salamis, ya, the Battle of Salamis, disitulah dia mengalami kekalahan yang sangat tragis. Bagaimana dia melihat pasukannya itu diobrak-abrik, ya, di depan matanya sendiri, dan akhirnya dia harus mundur, dan akhirnya dia gagal di dalam campaign war-nya itu. Dia kembali ke Persia, dan kemudian akhirnya dia mati dibunuh oleh
Saudara, di dalam sejarah manusia bisa merasa diri begitu hebat, bisa membuat perencanaan yang begitu luar biasa. Karena dia punya resource yang begitu hebat, begitu luar biasa. Saudara, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita merasa hidup kita begitu luar biasa Tuhan berkati. Kita punya resource yang begitu hebat. Kita punya daya, mungkin pengalaman, pemikiran yang luar biasa. Lalu kita lakukan itu semua sendiri. Dan kita merasa bahwa semua perencanaan kita itu pasti berhasil. Kita akan bisa raih. Sama seperti ketika Xerxes membuat semua planning itu, dia merasa bahwa tanah Yunani sudah ada di dalam genggamannya. Tetapi yang terjadi justru terbalik. Saudara, beberapa implikasi dan kesimpulan yang penting yang kita perlu sungguh-sungguh renungkan. Saudara, dalam segala perencanaan kita di awal tahun ini, mintalah tuntunan Tuhan. Mintalah hikmat dan petunjuk Tuhan. Sebelum kita membuat perencanaan apapun, dan selama proses kita menjalankan di dalam tindakan-tindakan kita. Kenapa? Saudara, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan. Dan kita juga tidak memiliki kuasa untuk mengontrol apa yang akan terjadi, yang bisa terjadi. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, hanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk masa depan. Kita sama sekali tidak mengetahui dan sama sekali tidak berkuasa. Kemarin kita tahu sama-sama ya peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya. Saudara, hal-hal seperti itu baru di awal tahun ini. Baru memasuki minggu yang kedua ini. Sudah terjadi hal yang sama sekali kita juga tidak tahu dan kita tidak duga. Ya. Saudara, berapa banyak orang yang meninggal karena COVID. Baik tahun lalu maupun masih di awal tahun ini. Hari ini kita sehat. Besok kita mungkin bisa sakit. Lusa mungkin kita sudah masuk kamar ICU. Dan setelah itu, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Saya membaca satu berita, ada satu keluarga penumpang yang bersyukur karena dia tidak naik gitu ya, pesawat yang kemarin itu. Jadi rencananya tanggal 7 ya berangkat, tapi karena harus PCR swab gitu. Jadi ditunda. Nah, ditunda itu berangkatnya pilihannya tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, ibu ini pilih tanggal 10. Kalau pilih tanggal 9 ya kemarin kejadiannya. Jadi saudara, kita semua nggak ada yang tahu. Ya. Beberapa hari ini, beberapa waktu masih di tahun baru ini, saudara, di dalam jemaat kita juga dan keluarga jemaat sudah ada orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil Tuhan. Ya, saudara, maka jalan kita itu ke depan, apakah curam, apakah licin, apakah kita akan mengalami turbulensi, goncangan yang hebat, atau mungkin datar, mulus, saudara, itu menjadi rahasia Tuhan. Tetapi saudara, kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki jaminan, kita memiliki pengharapan. Apapun bisa terjadi. Tetapi ketika hidup kita taruh kepada Tuhan, maka apapun boleh terjadi, tidak menjadi persoalan. Saudara, di dalam Kristus Allah telah mengasihi saudara dan saya. Di dalam Kristus Allah telah memberikan janji
baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Di dalam Kristus Allah sudah menerima saudara dan saya dan mengampuni segala dosa kita. Saudara, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah kita terus belajar untuk mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita. Termasuk segala perencanaan kita dan perbuatan kita kepadanya. Sebab Dia yang tahu apa yang ada di depan. Dia yang akan memimpin kita. Saudara, di sini bicara mengenai attitude sebenarnya. Satu sikap, spiritual attitude. Kita harus memiliki right attitude, bukan wrong attitude. Right attitude itu yang seperti apa, saudara? Right attitude itu adalah satu kesadaran bahwa kita memang nggak tahu apa-apa. Dan kita nggak memiliki kuasa apa-apa atas hidup ini. Itu semua membawa kepada satu kesadaran dan kebergantungan kepada Tuhan secara penuh. Termasuk ketika kita mulai membuat satu perencanaan, bahkan mungkin sudah sampai kita membuat strategi-strategi. Saudara, kita tetap perlu membuat perencanaan, kita tetap harus membuat strategi, kita harus mengupayakan secara maksimal, tapi semua itu harus dilandasi dengan kesadaran, kebergantungan penuh kita kepada Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi kritik daripada Yakobus di dalam surat Yakobus tadi pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ya. Kamu mengatakan, kami besok akan pergi ke kota A. Di sana kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang di sana dan kemudian memperoleh untung. Sedang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu sama seperti uap, seperti embun. Yang hari ini ada, lalu sebentar sudah hilang. Seharusnya kamu mengatakan, jika Tuhan menghendaki. Jadi di situ kritiknya adalah satu attitude. Wrong attitude. Dan wrong attitude inilah yang harus senantiasa kita lawan. Sebab saudara dan saya, kita ini bisa punya kecenderungan seperti itu. Kita mengatur hidup kita sendiri, kita menentukan arah hidup kita sendiri, kita merencanakan apa yang kita ingin capai sendiri. Kita berpikir bahwa kita bisa mencapainya, kita bisa berhasil tanpa membutuhkan Tuhan. Saudara, maka sebagai orang percaya, saudara, kita perlu untuk mengkaitkan semua aspek hidup kita itu dengan Tuhan. Waktu kita memikirkan misalnya ya, bagaimana perencanaan bisnis saya tahun ini, bagaimana planning akan karir saya, pekerjaan saya, kaitkan itu dengan Tuhan. Di mana tempat Tuhan? Pada waktu saya memikirkan tentang usaha saya, memikirkan tentang pekerjaan saya, karir saya, ada nggak Tuhan? Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Itu semua urusan saya sama pekerjaan saya. Ya. Kalau Tuhan ada, dalam hal apa? Bagaimana Tuhan itu dimuliakan? Melalui perencanaan saya di dalam aspek karir, bisnis, pendidikan, berpacaran, dalam pelayanan. Apakah memang benar-benar kita bergantung penuh kepada Tuhan? Saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari kita. Kehendaknya, pikirannya, rencananya jauh lebih besar. Tidak salah kita punya keinginan sendiri. Ya, apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita ingin capai. Tapi juga kita perlu ada keterbukaan terhadap tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari jalan kita. Ya. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana kita. Kita boleh berencana, tapi kalau Tuhan punya rencana lain, kita percaya rencana Tuhan itu adalah selalu yang lebih baik. Kita punya pemikiran, seharusnya begini nih, ya, keberhasilan.
tapi pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi. Maka perlu ada kesediaan kita untuk terus-menerus mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan tuntun. Kalau kita sudah punya planning, kita sudah punya pemikiran melakukan ini, tiba-tiba sesuatu ya memang tidak memungkinkan, itu artinya ya kita harus belajar untuk minta Tuhan pimpin saya kemana ini. Tuhan arahkan kemana. Mungkin kalau Tuhan biarkan ya kita celaka. Maka saudara, di sini kita perlu belajar memiliki sikap untuk terus-menerus bergantung dan terbuka kepada tuntunan Tuhan. Dan selalu menyadari kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Saudara, itulah yang saya ingin bagikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Serahkan semua perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Saudara, biar tahun ini mengawali 2021, kita datang kepada Tuhan, bawa semua pemikiran, mungkin target kita apa, ya, kerinduan kita, harapan kita apa, rencana kita apa. Kita mohon Tuhan tuntun, mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati, ya, supaya kita bisa berjalan dengan baik, dengan selamat, dengan berhasil. Jangan sekali-kali mengesampingkan, mengeluarkan, ya, mengeksklusikan Tuhan. Itu adalah satu kebodohan, itu satu kesalahan, bahkan itu dosa. Saudara, ya. Karena Yakobus tadi mengatakan, kalau kamu tahu apa yang baik, yaitu apa? Kamu harus selalu bergantung kepada Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kita semua, biar sepanjang tahun ini kita boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga hidup kita, perbuatan kita, rencana kita berkenan di hadapannya dan dibuatnya berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan, ingatkan senantiasa kami, karena kecenderungan kami ini begitu sering kami melangkah sendiri, kami melakukan perencanaan tanpa sungguh-sungguh datang bertanya dan bergantung kepada-Mu Tuhan. Spirit merasa cukup, spirit merasa mandiri, itulah Tuhan yang seringkali menjadi kelemahan, kegagalan kami. Tuhan, pimpin kami, supaya kami senantiasa boleh berjalan dengan hati yang bergantung penuh hanya kepada-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat indah mengawali tahun 2021. Mari kita membuat satu perencanaan yang indah yang selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau minta Tuhan menuntun hidup kita dengan sukacita, siang malam dimanapun kita minta Tuhan yang nuntun kita. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui scan barcode, kita beri yang terbaik pada Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Yesus menuntun hidupku, sukacita siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku, yang menuntun
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan pada Yesus semua rencana kita, hidup kita kepada Tuhan. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serahkan bagi Yesus. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memimpin kami. Tuhan memimpin kami bisa melalui tahun 2020 dan kami yakin ke depan 2021. Tuhan terus akan memimpin kami. Bapak, kami serahkan hidup kami, perencanaan kami, apa yang akan kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Terlebih kehidupan kerohanian kami serahkan bagi Yesus. Biarlah Tuhan terus memimpin, menyertai hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, pada pagi ini kesempatan bagi kami untuk memberi persembahan pada Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat bagi para majelis untuk bisa mengelola uang ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Mohon pimpin, mohon tuntunan daripada Engkau. Berdoa ucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kita memperhatikan beberapa hal untuk ibadah kita minggu depan, masuk kepada tanggal 17 Januari, akan dilayani oleh Pendeta G. Sadar Mahoni. Ya, saudara, tahun ini kita akan memikirkan mengenai satu program yang sebenarnya kita rencanakan tahun lalu. Tetapi saudara, oleh karena memang kita tidak berkuasa apa-apa atas apa yang terjadi, maka saudara ini kita undur menjadi tahun ini. Saudara, kita akan memikirkan mengenai kekuatan Injil yang mengubah hidup setiap orang yang percaya. Dan kita akan mulai pembahasan saudara dari minggu ke minggu, mulai minggu depan, yang menjadi latar belakang atau background. Mengapa saudara gospel itu sesuatu yang sangat vital, yang sangat kita butuhkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya saudara, jangan lewatkan ibadah minggu depan ya, kita bisa kembali bersama-sama. Kemudian saya tidak henti-hentinya mengingatkan, mengajak saudara sekalian seluruh jemaat GKI Gading Serpong. Saya tahu bahwa masih banyak jemaat yang belum ikut di dalam persekutuan kelompok kecil. Mungkin saudara menganggap saya nggak terlalu memerlukan persekutuan kelompok kecil. Tetapi saudara, sesungguhnya kita sadar kita nggak bisa sendiri. Saudara, memasuki tahun 2021 sama seperti tahun-tahun yang lalu, saudara, kita juga perlu saudara
berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita untuk kita bisa terus saling menguatkan satu sama lain. Dan inilah saudara, wadah yang gereja siapkan dan sediakan untuk saudara juga bisa terus kuat dan bertumbuh. Ya saudara, jadi silakan join karena saudara dalam masa-masa pandemi ini kita melaksanakan pertemuan kelompok kecil ini melalui Zoom. Jadi saudara secara online, ya saudara tidak perlu khawatir saudara ya. Jadi ada beberapa kelompok, kita punya 9 kelompok dewasa, kemudian juga ada kelompok-kelompok remaja dan kelompok pemuda. Ya saudara, ada nama-nama pemimpin pemerhati yang saudara bisa kontak, yang saudara bisa hubungi untuk nanti saudara bisa bergabung ya di dalam persekutuan kelompok kecil dalam minggu ke depan ini. Ya demikian. Kemudian saudara, kita juga sudah memulai ya persekutuan doa hari Rabu secara streaming mulai Rabu yang lalu. Jadi saudara, ini juga adalah satu wadah yang kita juga perlu untuk terus saudara ya bertumbuh dan setia karena kekuatan kita ada di dalam doa. Jadi hari Rabu jam 7 ya streaming di channel YouTube GKY Gading Serpong. Kemudian saudara, untuk kelas katekisasi umum dan kelas pranikah kita akan mulai minggu depan. Ya, untuk kelas katekisasi umum itu juga melalui Zoom. Kita akan mulai minggu depan jam 1 siang. Sedangkan untuk yang pranikah masih dibuka kesempatan ya untuk waktu, nanti saya akan langsung menghubungi pasangan-pasangan yang sudah mendaftar ya. Baik, demikian saudara, kita turut berduka atas berpulangnya almarhum Bapak Rudi Sujana ya, untuk keluarga Ibu Siensian. Ini papa dari Ibu Siensian, papa mertua dari Pak Himia ya, hari Selasa kemarin sudah dimakamkan pada hari Kamis. Tuhan memberi kekuatan, penghiburan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian juga kita turut berduka atas berpulangnya almarhum Bapak Chong Luk Chai atau Bapak Arifin, suami dari Ibu Mutiara Kohar ya, kakak ipar dari Ibu Linawati Kohar dan Pak Judi kemarin, dan telah dikremasi. Ya, Tuhan juga menghibur, menguatkan kiranya ya Ibu Mutiara, Meme dan keluarga yang ditinggalkan. Juga kami juga berduka atas berpulangnya almarhum Bapak Muri, ini papa dari Ibu Maria ya, papa mertua dari Guru Injil Eko Prayitno ya, kemarin hari Sabtu, dan rencana hari ini ya akan dimakamkan. Ya, Tuhan kiranya memberi kekuatan, penghiburan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan. Baik saudara, itu kemudian ya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih dalam suasana kehilangan dan duka. Masih di awal tahun ini, banyak hal yang telah terjadi yang menyadarkan kami juga betapa kami begitu kecil, begitu rapuh dan tidak berkuasa apa-apa, tetapi kami memiliki Engkau ya Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Engkau juga yang mengasihi kami. Tuhan, berilah kekuatan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang tengah berduka, termasuk untuk keluarga para korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya kemarin. Tuhan, betapa mereka juga merasa kehilangan. Tuhan ada kiranya beserta mereka. Segala usaha pencarian yang terus dilakukan, Tuhan berikan pertolongan untuk seluruh tim Basarnas dan seluruh koordinasi dari berbagai pihak pada hari-hari ini. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa kami Indonesia dalam persiapan-persiapan untuk program vaksinasi.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala koordinasi yang dilakukan, baik oleh pusat sampai ke daerah-daerah, sosialisasi, kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan, kami membawa semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkatilah. Kami menyerahkan juga gereja-Mu ya Tuhan, GKI Gading Serpong, seluruh jemaat. Tuhan tetap pimpin dan sertai dalam tiap-tiap keluarga jemaat-Mu. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan anak-anak ya Tuhan yang belajar. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan tuntunan-Mu, termasuk segala perencanaan gereja Tuhan, program-program yang sudah disusun untuk tahun ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menuntun, dan kiranya Tuhan memberkati. Demikian doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, lanjutkan hidupmu dan dalam memasuki minggu yang baru, arahkan hatimu kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah, kasih, pemeliharaan, kuasa, tuntunan, penghiburan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati.
Amin.